Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita soal matriks. Kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Hari ini kemarin juga udah kita lanjutkan soal perkalian matriks. Nah, hari ini kita lanjutkan soal pembagian. Mungkin sebagian bertanya, apakah matriks bisa dibagi? Bagaimana pembagian dengan matriks? Nah, maka kita lihat contohnya dulu ya. Contohnya misalkan kita punya di sini 1, 2, 3, 4. Kemudian min 1, nggak usah min 1 deh. Positif 1, min 2, 2, 3. Nah, ini kalau dikalikan, sebagaimana yang sudah kita pelajari caranya ya. Baris kali kolom ya. 1 kali 1 tambah 2 kali 2, 5. 1 kali minus 2 tambah 2 kali 3, 4. 3 kali 1, 4 kali 2, 3 tambah 8, 11. Minus 6 tambah 12, 6. Nah, ini hasil kalinya. Nah, seandainya kita ceritanya nggak tahu nih, matriks yang pertama ini. Ini 1, 2, 3, 4 ini saya ganti jadi X. Saya ganti jadi X. Nah, baru saya tanya, tentukanlah matriks X agar X dikalikan dengan ini sama dengan ini. Kan begitu ya. Maka teman-teman bisa dengan mudah menjawabnya X adalah 1, 2, 3, 4. Karena tadi kita ngerjainnya sendiri ya kan. Nah, tapi seandainya kita tadi nggak tahu, maka yang kita lakukan tentunya kalau menurut aljabar biasa, bukan matriks, maka ini akan kita bagi 5, 4, 11, 6. Kita bagi dengan 1 minus 2, 2, 3. Nah, masalahnya bagaimana kita membagi dengan matriks? Bagaimana kita bisa membagikan matriks? Kira-kira begitu pertanyaannya. Nah, jadi hari ini kita akan bahas soal ini. Nah, pertanyaannya bagaimana? Tentu saja kita tidak bisa membagikan setiap entry-nya. 5 dibagi 1, 4 dibagi minus 2, 11 bagi 2. Karena ketika hasil yang didapat nanti kita catat 5 bagi 1, 5. 4 bagi minus 2, minus 2. 11 bagi 2, 5,5. 6 bagi 3, 2. Ketika ini kita substitusi kembali kemari, ini ketika dikalikan tidak menjadi seperti yang di sebelah kanan. Kenapa? Karena dalam matriks perkalian bukanlah mengalihkan setiap entry yang posisinya sama. Ya kan, ketika kita tadi mengalihkan satu matriks ini 1, 2, 3, 4 dengan 1 minus 2, 2, 3 kan bukan kita kalikan setiap entry yang sama posisinya seperti ketika menjumlahkan. Tapi ada cara tertentu. Nah, apakah cara yang seperti itu juga bisa diterapkan? Nah, tapi kita ganti perkaliannya dengan bagi, jawabannya juga enggak. Nah, jadi gimana dong? Nah, maka kita akan bahas dulu apa itu pembagian. Dengan aljabar biasa. Contohnya 3 kali 4 hasilnya berapa? Hasilnya 12. Nah, kalau seandainya 3-nya kita ganti jadi X, maka X kali 4 hasilnya 12. Nah, ini ceritanya tadi kita nggak tahu ya. Maka X bisa ditentukan dengan adalah 12 bagi 4. Maka didapat X sama dengan 3. Kenapa tidak bisa semudah ini dalam matriks? Nah, sebenarnya bisa, tapi kita harus mengerti konsepnya dulu. Jadi, sebelum ke sini, sebelum bisa kita dapatkan 12/4, kita harus tahu dari mana dasarnya. 12/4 itu datangnya dari 12 kali 1/4. Nah, 12 kali 1/4.
Kenapa muncul 12 kali seperempat? Karena sebelumnya kita hendak menghilangkan 4. Ini yang di atasnya tadi ya. Ini kita hendak hilangkan dia dengan dikalikan dengan seperempat. Nah, kali dot atau cross sama aja lah ya. Tapi dot aja lah. Di sini ada X. Nah, jadi ketika X dikalikan 4 dikalikan seperempat. 4 dan seperempatnya kan inverse. Lawannya. Ketika dikalikan dia akan menjadi identitas. Yaitu 1. Ini saya mundurkan lagi lah langkahnya. Jadi awalnya tadi X kali 4 ini kita kalikan dengan seperempat. 12 ini kita kalikan dengan seperempat. Maka akibatnya X ini 4 kali seperempat jadi 1. Di sini 12 kali seperempat. Nah, lebih jauh lagi, seperempat itu apa? Seperempat itu adalah inverse-nya 4. Nah, benar ya? 4 pangkat min 1 kan? Pangkat min 1 ini bisa diartikan inverse, bisa diartikan eksponen ya. Tapi pokoknya dia di sini inverse. Ada sebuah aturan umum di mana A dikalikan dengan A inverse, hasilnya harus jadi identitas. Dalam hal ini, udah kepotong ya. Dalam hal ini, identitas dari perkalian adalah 1. Ada aturan begini, A kali A inverse sama dengan identitas. Nah, identitas perkalian adalah 1. Jadi, A dikalikan seper A, 1. Nah, jadi begini dasar pikirnya. Maka ketika kita punya soal matriks yang begini modelnya, bisa juga kita terapkan sistem ini. Jadi ini kalau dipersingkat, saya tulis ulang. Ketika ada X kali 4 sama dengan 12, sebenarnya yang kita lakukan ketika mencari X adalah 4-nya dibagi, sebetulnya bukan dibagi, tapi 12 dikali dengan 4 inverse. Nah, inverse-nya si 4. Nah, kebetulan dalam aljabar, inverse-nya 4 itu bisa dengan mudah dicari dengan cara membuat 1 per bilangan itu sendiri. Nah, maka ini kita kalikan, hasilnya jadi 3. Operasi yang terjadi di sini adalah operasi perkalian. Nah, bisa ya? Oke, maka ini bisa juga diterapkan ke sini. Artinya, apakah matriks bisa dibagi? Jawabannya adalah jika pembagian yang dimaksud adalah mengalihkan dengan inverse, maka jawabannya ya, matriks bisa dibagi. Kita tinggal kalikan matriks yang ini dengan inverse-nya si yang di sebelah kiri tadi. Nah, begini. Nah, serupa ya. Pertanyaannya, bagaimana menginverskan matriks? Nah, itulah yang akan dipelajari. Makanya di sekolah-sekolah tidak ada bab pembagian matriks. Yang ada habis penjumlahan, pengurangan, perkalian. Yang ada dipelajari adalah bab inverse. Kenapa? Karena inverse ini berguna untuk sebenarnya istilahnya membagikan matriks. Oke, bisa ya. Jadi kalau ada matriks begini, tinggal kita kalikan dengan inverse-nya. Pertanyaannya gimana cara mencari inverse dari suatu matriks? Bukan 1 per ini kayak di aljabar, tapi ada caranya sendiri. Nah, khusus untuk matriks 2 kali 2, hari ini akan kita bahas. Cara menginverskannya adalah, kalaulah dia isinya A, B, C, D, diinverskan, maka inversnya adalah 1 per determinan kali AD-nya ditukar posisi, aduh kok nggak muat ya. AD kita muat-muatkan aja lah ya. B-nya B dan C-nya diminuskan. Tapi kok nggak puas ya. Kita ulangi lagi aja. Jadi tadi caranya, kalaulah matriks A, B, C, D itu diinverskan, kita buat kecil-kecil. 1 per determinan kali DA-nya ditukar posisi, BC-nya diminuskan. Inilah inverse dari matriks 2 kali 2.
Determinan itu apa? Determinan itu bisa dicari dengan rumus AD kurang BC. Kenapa nggak saya tulis AD kurang BC aja di sini? Karena nggak muat ya. Nah, nanti kalau lebih lebar lagi baru kita muatkan di sini. 1 per AD kurang BC, oke? Inilah inverse dari suatu matriks 2 kali 2. Nanti di pelajaran-pelajaran berikutnya teman-teman bisa lihat ada inverse matriks 3 kali 3, ada inverse matriks ukuran yang lain-lain lagi, tapi untuk tingkat SMA, sekolah menengah, maka yang dipelajari cuman inverse matriks 2 kali 2 dan mungkin 3 kali 3 saja. Oke, tapi intinya bisa dipahami ya bahwa ketika kita butuh X di sini, yang ini diapain? Diseberangin. Kalau istilah kita, diseberangin tapi jadi inverse-nya, oke? Maka kalau dicari, ini saya geser aja sama dengan X ini ya. 5, 4, 11, 6, ini dikalikan dengan siapa? Inverse ini. Inverse dia siapa? Kita cari. Inverse-nya adalah kalau kita tukar 1 dan 3-nya maka jadi 3, 1, minus 2 dengan 2-nya kita minuskan jadi 2, minus 2. Kemudian 1 per determinannya kita cari. 1 kali 3, nggak muat nih kayaknya. Dikurangi minus 2 kali minus 2. Saya langsung hasilnya aja ya. 3 kurang minus 4. Jadi 7. Ini skalar, ini angka biasa bukan matriks, maka urutan pengaliannya bisa diakhirkan. Jadi 1 per 7 ya. Di sini 5, 4, 11, 6 dikalikan dengan 3, 2, min 2, 1. Waduh, nggak muat lagi. Kita lanjutkan di mana ya? Sini aja. Nah, sini ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Jadi X-nya 1 per 7 dikalikan dengan 5 kali 3, 15 kurang 8, 7. 5 kali 2, 10 tambah 4, 14. 11 kali 3, 33 dikurangi 12, 21. 11 kali 2, 22. 6 kali 1, 28 jadinya. Maka X dibagi 7 semuanya. Karena dikali 1/7. 1, 2, 3, 4. Nah, dapatnya. Didapatlah apa tadi? X yang tadi kita hilangkan di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi pertanyaannya, apakah matriks bisa dibagi? Jawabannya, apabila pembagian yang dimaksud adalah mengalihkan dengan inverse, maka ya, matriks bisa dibagi. Ini secara tidak langsung mengatakan bahwa ini matriks 5, 4, 11, 6 dibagi dengan 1, min 2, 2, 3. Tapi ingat, pembagian ini harus terlebih dahulu dicari inverse-nya. Mengalihkan dengan inverse suatu matriks secara umum bisa dibilang membagi matriks. Maka ini harus cari dulu inverse-nya. Inverse-nya bagaimana caranya? Begini caranya. Contohnya bagaimana? Ini dia. Nah, maka inverse dari dia bukanlah 3, 2, min 2, 1 ini ya. Tapi sebenarnya harus dikalikan lagi 1/7-nya ke dalam. Itulah baru inverse dari matriks ini. Matriks ini. Baru inverse dari matriks dia. 3/7, 2/7, min 2/7, 1/7. Nah, itu dia tadi contoh pembagian matriks, mengalihkan matriks dengan inverse-nya. Sebenarnya masih ada satu contoh lagi, supaya lebih jelas. Kita bahas aja deh. Ini kita hapus. Jadi ingat ini inverse ya. Sebelum ke satu contoh lagi, perlu saya ingatkan bahwa inverse tadi itu, apa maksudnya inverse? Inverse adalah sesuatu yang kalau dikalikan dengan inverse-nya ya. A dikalikan dengan inverse A itu akan menjadi identitas. Nah, kalau misalkan 3 dalam aljabar dikalikan dengan inverse-nya 3, ini akan jadi identitasnya perkalian 1. Ya, bener kan? 3 kali 1/3, 1. Nah, kalau ada suatu matriks, misalnya matriks yang mudah aja, yang mudah, contohnya matriks berapa ya? Saya harus kasih contoh yang benar-benar mudah. Nih, 5, 2, 1,
min 2, 3, min 5. Ah, nih. Inverse-nya apa coba? Inverse-nya 1 per 1 kali 5, 1 kali min 5, kurang min 2 kali 3 gitu ya. Kali 5 min 1. Min 1 sama 5 nya tukar posisi. Ini diminuskan. Nah, inverse-nya apa? Ini min 5 tambah 6 nih. Jadi 1 per 1 ya 1 ya, nggak usah ditulis ya. Jadi ini udah jadi nih. Ini inverse-nya. Nah, dia anggaplah matriks A. A diinverskan jadinya ini. Oke. Jadi kalau kita kalikan 1 min 2, 3 min 5, ketika dikalikan dengan inverse-nya dia, siapa inverse dia? Ini. Min 5, 2, min 3, 1. Ini akan jadi identitas. Itu yang dimaksud dengan inverse, yaitu definisi inverse. 1 kali min 5 tambah 6, 1. 2 kurang 2, 0. Min 15 tambah 15, 0. 6 kurang 5, 1. Jadi matriks identitas. Oke. Sekali lagi. Nah, jadi ini diingat aja. Karena kita bikin contohnya pakai matriks ini aja. Contohnya adalah pembagiannya begini. 1 min 2, 3 min 5. Kita pakai matriks ini ya. Dikalikan dengan 4, 3, 2, 1. Nah, 4, 3, 2, 1. Oke. Ini kita kalikan coba. Gimana jadinya? Jadinya adalah 1 kali 4 kurang 2 kali 2, 0. 1 kali 3, 1 ya. Saya. 12 kurang 10, 2. 9 kurang 5, 4. Nah, ceritanya saya hilangkan yang ini. 4, 3, 2, 1 ya. Ingat tadi ini isinya 4, 3, 2, 1. Sebenarnya soal yang dikasih nanti di buku ya begini. Cuman saya mau teman-teman tahu langsung jawabannya berapa. Ini jawabannya 4, 3, 2, 1. Boleh nanti kita cross check dengan cara kita. Ini harus menghasilkan 4, 3, 2, 1. Nah, maka ketika kita kerjain pakai cara tadi gimana coba? Tinggal diseberangin aja kan? Itu. Jadinya gimana? 1 min 2, 3 min 5. Inverse. Nah, tadi udah dicari kan inverse-nya. Jadi kita langsung aja. 0, 1, 2, 4. Inverse-nya tadi apa? Min 5, 1, 2, min 3. Oke, yang barusan. Silahkan dimundurkan lagi videonya kalau mau cek. Nah, ini tinggal kita kali. Ini hasilnya harus apa tadi? Harus 4, 3, 2, 1. Ketika dikalikan, 0 kali min 5, 1 kali min 3, ternyata hasilnya min 3. 0, 1, 1. Min 10, min 22. 4, 4, 8. Loh, kok bukan 4, 3, 2, 1? Di manakah salahnya? Nah, ini yang perlu diingat sama teman-teman. Bahwa tidak seperti perkalian aljabar. Perkalian aljabar, kalau 4x sama dengan 12, berapakah x-nya? 12 kali 4 inverse. X sama dengan 3, benar. Kalau x kali 4 sama dengan 12, berapakah x-nya? 12 kali 4 inverse, benar. Nah, tapi dalam matriks tidak seperti itu. Kenapa? Karena dalam matriks tidak ada sifat komutatif. Artinya A kali B tidak sama dengan B kali A. Kalau dalam aljabar biasa mungkin 2 kali 3 sama 3 kali 2 sama aja. Tapi di sini enggak. Makanya ketika X kali 4 tadi, ini kan kita kalikan dengan 4 inverse, maka 4 inverse datang dari kanan, seperti ini. Hasilnya sama. Tapi kalau seperti ini, kita buat salah dalam matriks. Ini 4-nya dari kiri. Atau 4 inverse kita datangkan dari kanan. Dari kanannya 12. Maka ini jadi salah. Harusnya kalau 4-nya dari kiri, karena 4 inverse-nya tadi kita masukkan dari kiri juga, yang benar adalah seperti ini. Nah, dari kiri juga. Loh, tapi tadi kan
Benar-benar aja kok, iya. Tadi benar-benar aja karena ini aljabar biasa. Maka yang benar gimana? Yang benar urutannya dibalik. Nah, yang benar gimana? Yang benar adalah ini X, ini diseberangkan tapi datangnya dari kiri. Nah, dari kirinya dia. Karena di sini dia juga sebelah kiri si X. Nah, ini kalau dikalikan, tadi berapa ini? Min 5, 2, min 3, 1. Ini kalau dikalikan hasilnya benar. 4, 3, 2, 1. Oke, jelas ya? Silahkan diulang-ulang videonya supaya lebih paham lagi. Sampai di sini dulu, kita tutup dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.